Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Ini pakai bahasa Inggris, Arab, Indonesia, Sunda. Yang geus pakai Sunda we. Kurang Sunda ge loba nu teu bener bahasa Sundana. Dede dicari sampai pututang koteteng kok hareupeun. Eta sok gagayaan make bahasa Indonesia campur jeung bahasa Sunda. Saya tadi naik mobil dari mulai kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan. Yang saya hormati Direktur Al-Masduki Boarding School Yayasan Al-Masdukiyah Kilanceuk, A'arif disebut Kilanceuk sebab memang lanceuk. Jadi harus bercerita sedikit biar ibu-ibu bapak-bapak tahu. Al-Masdukiyah itu diambil dari nama ajengan Idu. Masduki itu sulung. Saya bikin pesantren di Sukawening di Karangtengah namanya Al-Jauhari. Itu diambil dari nama kakek saya namanya Ajengan Jauhar. Ajengan Jauhar itu bungsu, Ajengan Idu itu cikal. Jadi anak cikalnya Ajengan Idu Al-Masduki, anak bungsunya Ajengan Johar. Jadi uing jeung Al-Masduki teh adi lanceuk. Bedana saeutik, Al-Masduki sakola mahal, Al-Johari sakola murah. Tapi meskipun murah, insya Allah Al-Johari tidak akan murahan. Al-Masduki mahal, sesuai harga itu tidak akan berbohong. Karena lulusan Al-Masduki Al-Azhar dan ngelola naga direktur naga lulusan Al-Azhar. Aya lulusan kastrologi. Gelarna doktor tapi doktor dalam negeri gitu kan. Jadi beda, sengaja dibedakan. Kalau sana mahal sini mahal kayak terkenal kayak turunan eta turunan mahal gitu. Karena nu mahal nama pajujuna. Gitu ya. Jadi ada dari Al-Johari yang pindah ke sini karena pengen ke Al-Azhar. Sok cik dititah tuh budakna. Budakna san ngaranna teh Razwan popot teuing lah. Anak batur teteh Razwan ya. Urang Cipanas. Di ditu hayang ka Al-Azhar. Nggak bisa ti dia mah kecuali milih. Jeung berkah dari Al-Johar juga alhamdulillah. Kalau bukan karena berkah Pak Rofiq, ini Pak Opik ini teman saya, adik kelas waktu kuliah di UIN. Pak Opik Azhar ini pinter, pinternya karena filsafat. Pil teh gajah, sapat buntung, jadi gajah buntung. Kadang ngomong nate, kadang berlawan liur teh kaharti Pak Opik. Jadi Pak Rafiq Azhar tuh itu, makanya kaget begitu ada di sini gitu kan. Karena Pak Opik mah sholat nage utek-utekan curugna Pak Opik mah. Ternyata katanya sholat nage sok dikiesin kepangi ku Arif katanya gitu.
Ini ciri bahwa Al-Masduki ini sekolah yang terbuka, open minded, jadi tidak tertutup hanya berkutat pada satu mazhab, tapi bagaimana semuanya bersatu di sini. Itu. Dan sekarang sudah tidak bukan waktunya ngomong lagi perbedaan NU, Persis, Muhammadiyah. Geus lain zaman nama zaman terlalu sulit. Lupakan rehan. Karena rehan itu baik. Orang mah lagi ribut begitu, kita harus mengantisipasi persoalan-persoalan anak-anak kita yang tadi biar jadi generasi emas ya, yang sekarang jadi tema. Berarti sudah tidak boleh lagi ada NU, Persis, Muhammadiyah di kotak-kotakan, tetapi seharusnya NU, Persis, Muhammadiyah. Nah itu. Jadi mau wallahul muwafiq boleh, mau billahi fisabilil haq silakan. Gitu ya. Kalau nanti saya wallahul muwafiq da NU. Kalau tadi Pak Opik billahi fisabilil haq, enggak apa-apa, ciri khas. Tapi kan satu dalam hal yang sama, mari kita bekerja bersama-sama. Dalam hal yang berbeda, mari kita sama-sama bekerja. Keren nanti Islam kalau begitu ya. Nah, baik. Judulnya gaya, tengarti wing mah. Judul gedena Quality Time with Parents. Waduh, gaya. Waduh. Bari ya ibu-ibu sawarnya tengarti hartina. Da bari nage loba nu datang teu nyakolakeun budakna di dieu aya ieu teh. Jadi mah ngarti atuh gitu. Tapi teu naon dibere nyaho ayeuna. Ieu teh sakali-kali Al-Masduki teh sok nyieun waktu kumpul kolot-kolotna. Da dede quality time tapi ngumpulna lain ngadu bako. Waktu yang berkualitas ngobrolkeun masalah-masalah penting nurhen anu aya hubunganana jeung anak-anak didikna. Nu tadi disebut ku Paropik mah segitiga emas ya. Orang tua, santri dan sekolah. Itu segitiga emas. Jadi kalau di sana segitiga bermuda, ini segitiga emas. Karena sekolah hanya dititipi. Ibu bapak, pertanyaan saya yang pertama, ari ibu nyakolakeun budak hayang naon? Hayang naon? Soleh. Hayang pinter? Mending pinter mending soleh. Milih. Santri simkuring aya 1.500. Semua orang tua ditanya, eueuh nyebut hayang nu pinter, hayang soleh. Tanu disebut generasi emas teh generasi soleh. Lain generasi pinter, nu pinter mah loba teuing. Indonesia ge pejet ruksak jelema palinter. Ari koruptor bodoh pinter. Wah bisa ngabangsat duit rakyat mun bodoh. Mata kana jabatan barareuki, leuheung mun aralus mah. Geus ti pasalaki ka pamajikan. Ti pamajikan ka anak. Terus we dijieun dinasti. Kekuasaan teh. Beda jeung uing. Haji Dede Satibi tuh pohon. Almarhum Allah maghfirlahu warhamhu. Saya pernah menyaksikan ketika beliau jadi sekda di Bekasi zaman Jabotabek Jababeka dibuka. Saya kan lamun libur sok ka Bekasi, sok ulin ka UA. Kerja mah jadi seksa, diasongan duit satas dibuka duitna teh dikitukeun. Ditolak ku Haji Dede mah bari kieu nyarios teh. Maaf Pak, saya masih cinta jabatan. Wah, mun zaman ayeuna pejabat kitu kabeh beres Indonesia. Ayeuna mah lain. Sabaraha dewek sok. Wani piro. Matak jadi DPR saperiode pilana balatak 25.
pamajikan opat. Mengerikan Indonesia ini. Jadi ini bukan generasi emas, generasi perunggu lain, generasi letak Indonesia. Saya berani ngomong ini, silakan mau di live streaming biar kedengaran ke Jakarta. Yang pinter mah banyak, yang pinter mah masya Allah, yang bener yang susah. Orang pinter itu segudang. Nu pinter ngomentar, komentar bola mah komo. Siga manehna pang pinter nawe, padahal kita lumpat manehna ongkek. Belegug eta si Atep, mun ku aing ditaju, cek si Atep ngomong bahwa zaman-zaman Atep masih pemain Persib, ngobrol dengan saya, Pak Jujun saya suka sakit hati katanya, nyeri hati kunaon, cenah nyebut kitu si Atep belegug. Memang manehna ngomong nya aing heuh hayang ngagolkeun. Paranyang napas penonton mah. Makanya ibu kudu untung boga salaki lain pejabat ulah tinggali batur masyarakat itu pejabat cantang tuh jadi pejabat bener, mending jadi tukang kusir delman pasawahan Garut. Memang katinggalina mah bodoh dan memang pang bodoh-bodoh kusir delman atuh, bujur kuda di hareupan nu geulis di tongongan, tapi kan halal gitu. Daripada jadi pejabat duit rakyat dihakan. Naudzubillahi min. Iya istri pejabat deui leuwih gelo tibatan salakina. Nu jadi pejabat salakina nu gayana pamajikanana. Gitu ya. Ini sedikit sebelum ngomong tentang generasi emas, saya ceritakan dulu generasi bobrok. Indonesia sekarang ini sedang berada pada generasi bobrok. Saya ngomong boleh ini di-share. Generasi bobrok, generasi di mana korupsi merajalela di mana-mana. Mun zaman Pak Harto korupsi Pak Harto jeung keluargana, aya mah ka RT ngalebok. Makanya mending jadi kiai halal. Geus di amplopan teh di bahanan. Dibatur di dia mah ulah dapat dilancek atuh mah nyok tuh. Mun dilancek kecuali mun lanceukna boga kasih sayang kan jadi adi eta negara deui. Nah, membentuk generasi emas itu tidak semudah membalik telapak tangan. Rasulullah mengisyaratkan pada kita untuk membentuk anak yang soleh itu tidak ujug-ujug simsalabim abrakadabra prok jadi apa? Itu Pak Tarno. Kalau dulu Pak Karno ngomong berikan kepadaku 10 pemuda akan aku rubah dunia. Dulu 2022 berikan kepadaku 10 remaja akan aku bentuk grup band. Kan gitu ayeuna mau BTS. Nu viral lain baca Quran, terus ayat. Naon nu viral lagu-lagu ayeuna? Kulit kuning clear cangkang cau. Puntuna bodas tipung. Biwir berem-berem panon coklat dengekeun anak sia litarari ngana atuh beut dimu geblek hirup daek jadi ulah osok daek gunta ganti komamun pohodi. Gini kata Pak Jujun apal gaul supaya up to date. Manya ngadongengkeun entok mulang, manya rahoeun. Saya ngomong memulai seperti ini
Yuk kita cerita Al-Quran yang tadi saya bacakan ayatnya. Saya bacakan dulu ayatnya ya. Bacakan toh. Sing panjang sing pondok. Ibu resep kanu panjang. Ibu resep kanu panjang. Eta nu sareureung mikirna kana naon? Tong mikir kanu teu baleg atuh. Ngaji. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah kalian semua takut, khawatir apabila meninggalkan keturunan di belakang kalian adalah keturunan yang lemah-lemah. Hendaklah takut apabila kita meninggalkan keturunan yang lemah-lemah. Lemah fisik, lemah pesak, lemah pasek. Fisikna letoy, leles, pesakna mental pengemis, pasekna imana rapuh. Makanya Rasul memberikan petunjuk. Mau putra soleh, mau pilih jodohnya yang baik. Mempersiapkan generasi emas nih. Tidak asal-asal. Makanya tadi saya ngomong rezekinya yang halal. Bapak kalau di kantor jangan pasang foto Jokowi lah. Nggak usah pasang foto Kiai Ma'ruf Amin. Pasang foto istri dan anak. Kalau saya jadi presiden, saya akan larang memasang foto saya. Jangan foto saya dipasang jelek. Foto istri kamu, foto anak kamu. Biar mengkorupsi, kamu lihat istri kamu, lihat anak kamu. Tega enggak? Ridho kira-kira istri dan anak diberi makanan dari hal yang haram? Karena semua yang dibentuk dari barang haram, kata Rasul, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap daging yang terbuat dari barang haram, neraka bagiannya. Naudzubillah. Rasul mah makana nyontoanana tuangna nu halal. Pakai cara, ini cara Rasul minum nih. Tuh, ambil tangan kanan. Kalau ada susu ya susu, kalau nggak ada ya apa aja yang ada, gitu. Kalau ada pilihan suguhan, biasanya Rasul ngambilnya susu. Susu mah sabab can diinum kayak diragap kayak haneut. Kan biasanya diseduhnya pakai air panas. Ya mikirna kena tebalek wae mah. Tuh baca bismillah, minumnya seteguk-seteguk. Ini Rasul nih. Bismillah. Seteguk, 2 teguk, 3 teguk. Kalau masih mau lanjutkan, tapi tetap seteguk-seteguk. Alhamdulillah, simpen lagi. Begitu. Muhammad Nabi ngalak-lak kulengan kenca lak jika onta. Nah, Rasul awas kalau mau tidur dengan istri rek nyieun anak. Wudu. Rasul tuh punya wudu. Bapak-bapak wudu laki heula. Ngomong dengan saya yang begini aja, nggak usah yang berat-berat lah. Sudah terlalu berat dengan kehidupan. Yang penting kena mempersiapkan generasi emas. Artinya generasi soleh. Rasul tuh wudu abdas. Airek sare yang pemajikan teh. Ari ibu kieu heula. Geus ocon kayak kieu heula. Wudu, Rasul itu wudu, jangan main-main wudu. Udah wudu berdoa, Allahumma jannibna syayatin wa jannibish syaiton ma razaqtana. Gitu. Apa doana apa? Aya nu apal, aya nu henteu nya. Nu henteu eta waktu nyieun budak didoaan teh.
generasi emas. Awas, proses. Emas namanya juga emas. Itu sebelum dia jadi gelang ibu, eta disipuh heula Bu, disipuh. Dibelem, disenang. Itu yang namanya kara. Kara, tahu kara? Naon? Kara. Eta kalapa. Meme jadi santan. Dibebetkeun ti luhur, bluk. Geus kitu terus di pesek di jengutan. Wah, kok geus kitu ditok-tok tok 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 tok. Geus kitu dibelah. Wah. Geus dibelah dicokel. Geus dicokel di kumaha? Diparut, geus diparut diperes. Karek. Jadi santan yang bagus. Emas. Mau jadi generasi emas gimana kalau tidak dipersiapkan dengan benar? Makanya hari ini saya mau ngajak di quality parent hari ini, quality time with parent hari ini, saya ingin ngajak, yuk kalau sudah kejauhan, karena sudah anaknya juga sudah di Almasuki, nanti yang lainnya proses pendidikannya, minimal ibu doanya. Almasuki tadi kan segitiga emas, segitiga emas. Almasuki cuma lembaga yang dititipi. Tetap ada peran orang tua, makanya dibilang segitiga. Kalau tidak dibilang segitiga, itu berarti hanya Almasuki yang berperan. Bagaimana ceritanya? Ini ceritanya. Nih, setelah berdoa, ya, ibu kan hamil ya. Waktu hamil ibu banyak baca Quran, banyak nonton. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu pada diriku. Itu generasiku menangis atau generasi Quran? Sekarang untung di sini dididik, belajar Quran, menghafal Quran, hafil Quran, sampai nanti ke Al-Azhar. Coba kalau dari dulu, waktu ibu ngandungnya bener, baca Maryam, baca Yusuf. Orang tua zaman Breto, Maryam, Yusuf, ngapoe, ditanya teh kuing, cek, getol-getol teh, maca surat Maryam, maca surat Yusuf. Jang jujun, padahal saya teh kerenganen. Kan saya sedang hamil. Nanti anak saya kalau lahir, mudah-mudahan cantik seperti Siti Maryam dan Soleha. Mudah-mudahan ganteng kalau laki-laki seperti Nabi Yusuf dan Soleh. Begitu. Dulu orang tua tidak sekolah, tapi nyarakola. Orang tua sekarang teh sekolah, tapi teh nyarakola. Ini banyak orang tua siswa sekarang itu gelarnya SP. Bahkan ayat gelarnya macam-macam lah, sampai ada PDAM, ALM segala. Tapi kadang-kadang teh nyakola. Yalah dulu hutan, Pak Polisi, maaf. Dulu hutan sedang dijaga harimau, geledeg ganda, leuweung teh. Tangkal hejo. Ganti we ku polisi hutan. Bunul hutan teh aneh aing. Lain polisi ya polisi hutan. Teka harti teh udah. Zaman kumeong mah da geledegan leuweung teh bener teh. Taraya banjir karena tertahan, terserap. Makanya kalau ada banjir di Jakarta, jangan dulu marah. Ini banjir kiriman dari Bogor, enak aja, tafakur dong. Ya, tanya, gitu. Dia kata Pak Rafiq Azhar mah dialog imajiner. Tanya, hei air, kenapa engkau tidur di rumahku? Banjir maksudnya mah. Kecai ngajawab, sebab rumahku dibabat oleh kamu. Apa rumahmu? Rumahku adalah pohon. Sebelum puncak Gundul di Bogor, aku tidak pernah turun ke Jakarta. Sekarang puncak Gundul yang ada adalah rumah kamu.
Aku cari kamu, ternyata adanya di Jakarta. Makanya aku sekarang datang ke Jakarta. Ku datangi rumahmu yang di Jakarta. Aku mau numpang tidur di rumahmu. Gitu. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput babadotan. Itu kata Ebit Gede Bage. Kata Ebit Gede Bage begitu. Ari dina dada aing aya naonnya? Kurung dua. Aduh ampun. Ini demi konten YouTube ini. YouTube Almas Duki dan YouTube Jujun Junaidi Official. Subscribe, like, share, and comment. Baik. Jadi Rasul tuh begitu. Begitu istri hamil baca Quran. Kolot urang mah baheula, ulah sok satingali-tingalina lamun lain tingalieun. Ulah sok sadenge-dengena mun lain dengeun. Filsafat si nanaknya itu benar-benar. Sekarang bukan dijaga, malah gosip dilihat terus tiap hari. Lesti ditonton terus. Ngamuk si Lesti, aing sebel. Nah, siapa dedek? Kenapa mesti ribut urusan rumah tangga orang? Rumah tangga maneh urus. Kan bae atuh si Lesti rek balik derek pelukan bilar teh atuh maut. Sekali dipelukan langsung dicabut gugatan, bener gak? Udah jangan ngurusin orang. Sekarang kan matanya daripada baca Quran, Lesti. Gosip. Yuk biar singkat. Lahir, begitu lahir azanan komatan, punten Pak Opik, bisi Pak Opik Matara abi maosok. Karena yang pertama harus kedengaran oleh telinga anak begitu lahir adalah kalimat la ilaha. Makanya bapak kalau istri melahirkan jangan ditinggal, deketin. Maksudnya apa deketin? Satu, beri semangat, mama tenang, kalau mama mati bapak kawin lagi. Eta malin budak nu bijil siduh kana beungeut. Mama ada bapak tenang, yang sabar ya sayang ya. Ikhtiar, sok tenang, ada bapak, jangan takut, ada bapak. Begitu. Anak lahir rontok, azanan, komatan. Mata kudu bisa azan, bapak-bapak kudu bisa azan. Kada bisa azan diajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahu Akbar. Maknya bapak-bapak adan gitu. Suaranya Pak Kiai tidak bagus, saya tidak suara, kalimat yang penting. Suara mah mau bagus seperti saya boleh. Lagu enggak saya jelek, sudah sakit saraknya. Mau azannya mau azan Mekah boleh, mau azan Pasawahan silakan, azan Pangkalan sok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mekah tuh azan Pangkalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Heureuy teu kitu di Pangkalan mah leuwih goreng. Bohong hampura heureuy aduh. Sieun dipegat teh aing aya ka Pangkalan. Diberi nama. Awas, nama yang baik. Ini proses dari Rasul bukan dari Jujun. Ayyuhsina ismahu, beri nama yang baik. Jangan asal Rafiq Azhar, tuh keren. Arif, makanya bijaksana.
semuanya terayomi. Jadi direktur, semuanya nikmat dipimpin oleh beliau. Jujun, teuing aing naon. Jujun mah ciri orang Sunda. Dulur jojon, adi jejen, beki jajan, balajin, bat jin sieun kuing mah. Dari kecil jin sieun, saya mah keur budak baheula. Cek mata kieu mun panggih jeung jin maca doa we. Doa naon we nu apal. Jin beleg-beleg wah maca doa rek dahar ya Allahumma barik lana fi ma razaqtana mungkin adzabannar kabur. Satungtung jadi jin kakarek jelema cenah ditemongan aing ngadeun ngarek dahar aing. Kabur. Makanya Junaidinya bahasa Arab, jundun ditasghir kalau kata takra ngaji alat, jadi pakai ya nisbat ya. Junaidiyun, tentara kecil. Hansip maksudnya tapi mudah-mudahan jadi jundullah, tentara Allah ya. Amin begitu. Tapi jangan asal. Orang tua kita dulu kalau ngasih nama suka asal. Lahir asar hari Rabu, Jum'ah jadi Sarboah. Subuh Ahad jam 5 Suhadma. Tapi ada temen namanya Rosi, keren. Rosi keren. Zaman 71 namanya Rosi kan keren. Oh ternyata bukan kayak pembalap itu, bukan. Pas sedang pembukaan 1-2 dibawa ke rumah bidan lewat polsek. Nah di depan polsek lahirnya. Di situ keburu lahir di situ. Jadi namain Rosi. Kaborosotan hareupeun kantor polisi. Nama yang baik ya Bu ya, jangan keren-keren nggak bermakna. Sebaik-baik nama itu adalah Ahmad dan Muhammad. Ahmad atau Muhammad. Itu ya manusia terpuji. Jadi mun boga budak lalaki aranan rek make naon tungtungna mimitina make ngaran Muhammad. Ini proses harus dilalui. Sudah dikasih nama akikah, ekah. Sudah diakikah terus dikhitan. Udah dikhitan terus dididik. Nah ini proses pendidikan ini yang akan menentukan apakah generasi kita jadi generasi emas atau generasi loyang. Ibu mau jadi generasi anak ibu generasi emas mau? Generasi emas itu yang gimana Pak Jujun, yang pinter? Ya. Tapi yang paling pinter yang soleh dan pinter dan tapi soleh lebih dulu daripada sidik lebih dulu daripada fatona. Al-Mastuki salah satu lembaga yang mau memadukan semuanya. Tadi di Mars Al-Mastuki apa? Ada 2 kalimat tadi apa? Mas Solihul apa? Solihul ibadah. Sohihul ibadah. Satu lagi Salimul akidah. Tuh Sohihul ibadah, Salimul akidah. Sohihul ibadah da kudu bener ibadah cek syariatna, ruku sujudna sing bener. Sebab lamun teu make ruku sujudna bener syariat ditolak. Tapi salimul akidah harus selamat. Sebab kalau akidah anak kita tidak selamat celaka. Makanya di sini di Al-Mastuki dijadikan tempat untuk membina, menjadikan anak seperti itu. Tapi tidak cukup lembaga Al-Mastukinya, orang tuanya. Bu, harus satu frekuensi. Kartos frekuensi. Lamun TV goreng nyabunya rumek ulah nyalakan RCTI. RCTI belegugnya, rumeknya. Dasar stasiun gelo nyalakan RCTI. Benerkan antena TV maneh. Antena teu bener. Jadi betulin antenanya dulu. Ternyata antenanya mestinya berbalik ke sebelah barat, ini ke timur, ya jelek lah. Puter ke sebelah barat, ternyata jadi bagus. Berarti satu frekuensi. Setel radio rek,
di Garut redorek ya, reka karisma suara. Kalau belum benar frekuensinya beberak-bekan, Pak. Tapi ketika sudah benar, jelas. Sekarang apa yang dicanangkan oleh Al-Masduki Boarding School? Pasti diumumkan, ibu harus ikut. Bukan ibu ngatur Al-Masduki, ibu yang harus mau ikut aturan Al-Masduki. Sekarang orang tua santri itu banyak yang justru ngatur pesantren, seperti di Al-Johari. Di Al-Johari mah ngalatur sorangan. Baru kemarin saya marah. Saya bilang, ari kadian terek pesantren, kan maneh terek ngatur pesantren. Kalau Anda mau mengatur pesantren Al-Johari, pindah. Seperti begini, atau Pak Kiai kalau bisa sama anak saya nggak apa-apa pegang handphone. Kan aturan pesantren saya tidak boleh pegang handphone. Ketahuan handphone dipek-prek. Di Al-Johari malah dijual, dipek-prek. iPhone maha pek-prek. Maksudnya apa? Kan ada orang yang ngomong begini, kan untuk tugas, nggak usah bikin tugas. Saya bilang pada guru di Al-Johari, tidak boleh ada tugas dibawa ke Kobo. Tidak boleh ada PR, pekerjaan rumah. Kalau pekerjaan rumah berarti tidak selesai di sekolah. Kalau pekerjaan rumah berarti tidak selesai di sekolah. Sudah selesai di sekolah. Di rumah pekerjaannya beda. Kalau ibu-ibu yang bukan boarding school, di rumah kerjaannya, kalau perempuan masak, bantu ibunya. Kalau laki-laki ikut bapaknya kerja, nukusir delman miluan tak ngenekan. Biar dia tahu bahwa cari duit itu susah. Biar dia tahu bahwa jadi ibu itu susah. Itu pendidikan. Indonesia pendidikan sekarang ini terlalu berat, Pak. Makanya begitu Indonesia lulus, oh anak-anak SMA lulus, wah konvoy, coret-coret baju seperti lepas dari tekanan. Nah kalau saya presiden, doakan, amin atuh. Siapa menikmung ngedoakan dari presiden? Saya mau rubah pendidikan. Ujian hanya 2 saja. 1 bahasa Indonesia wajib. Yang kedua mata kuliah, mata pelajaran yang dia bisa saja. Mana rek ujian naon? Matematika, sok mana matematika? Mana IPA. Sekarang di kita dipaksakan, semua dipaksakan. Anak gak suka matematika, disuruh makan matematika, geus buku teu bisaeun. Dengar. Kullu mauludi yuladu ala fitrah. Saya memanai fitrah lebih panjang lagi, bukan hanya sekedar agama, tapi bakat juga. Semua orang punya bakat. Ada burung, bisanya apa burung? Kalau burung disuruh belajar renang bisa moal. Nu ngalatina juara olimpiade. Bisaeun moal. Daripada bisa paeh. Benar gak? Ai Ronaldo matematikana peuteun salapan. Santang tuh 25. Tapi sukuna payu kana duit 7 triliun. Artinya apa? Bakat itu dikembangkan. Dia punya. Jadi generasi emas dengan bakat yang Allah berikan. Seperti anak-anak yang punya keinginan masuk ke Al-Masduki, pasti sudah mengukur dirinya. Kayak kenapa dia pindah dari Al-Johari? Karena dia punya ukuran. Saya pengen ke Mesir. Pika inungna ceuri kumaha cenah ieu teh Kang hayang ka Mesir. Jik, budak maker budak manyawa ge bikeun. Saya kasih semangat untuk ibunya. Saya kasih semangat untuk bapaknya. Hayo, naon sih? Dugu lupet nyawa, ngumpulkan mobil ari budak sekolah. Dia larang, jangan dikatrasi bakat anak. Kembangkan. Dan ternyata dia enjoy di sini, betah di sini. Di Al-Johari nggak betah, sebab dia jadi mengapa? Kena alfiah. Jurumiyah harus hafal 1 minggu. Di Al-Johari mah, dia mah bahasa Inggris, nyas juga nu bieu tah. MC, ladies and gentlemen, anu gadis jeung anu bukit permen bisa gitu kan gitu. Kalau di sini kan,
Nah, jadi bakat anak itu tidak boleh dikatrasi, kembangkan. Bu, dengar bu, ibu nggak bejan ya? Bejan dia petot-petot doktor ilmu pendidikan. Boga lisensi saya ngomong ya. Ya ibu, dangu kenya, ari budak ulah sok dikatrasi sok diteken. Maneh kudu jadi anu, lain kudu jadi anu. Maneh hayang jadi naon, gitu nu bener mah. Maneh hayang jadi naon. Sebab mun budak kabakina main musik, kan sinanyan grup musik, siman menelurkan album, tapi albumnya album Wali Band. Gitu kan. Kalau Wali Band santri, gitu kan, dia punya bakat berkesenian, tapi dia juga santri, maka keluarlah album-album religi, enak didengar, jadi legendaris, kita bangga, terwakili, bener gak? Aku nu aya nu kituna atuh. Ulah ieu mah nu disebut soleh teh, nyata budak anu maca Quran apal 30 juz. Iya, diantaranya itu betul, itu jelas. Tapi jangan dianggap orang seperti Wali itu tidak mewakili kita. Wali Band itu mewakili umat Islam di dunia musik. Benar tuh? Daripada ayo tolong lihat ya, lu gitu patut. Alhamdulillah. Seni mah tidak jelek. Yang suka jelek mah yang berkeseniannya. Makanya yang berkeseniannya adalah anak-anak Al-Masduki kan sholawat. Wala'al badru alaina. Pakai band kepret. Begitu kan. Di depan genut sorana halus. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibunya nonton, alhamdulillah anak gue lain kikilan. Oke. Ayo BTS, hai suga. Jadi generasi emas itu dari berbagai aspek. Ya dia soleh, ya dia ya dia berbuat mengabdi pada orang tua, jadi kebanggaan orang tua di dunia, membahagiakan orang tuanya di akhirat. Al-Masduki itu jawabannya insya Allah. Bu, Al-Masduki itu jawabannya. Sebab cita-cita pun wa almarhum begitu. Wa mahayang boga lembaga pendidikan anu di jerona teh mempersiapkan kader-kader terbaik bangsa. Dilanjutkan oleh putranya, menantunya A'arif, kebetulan lulusan Al-Azhar. Ya jelas lah, nya kaset, nya pinter, nya bager, komplit weh. Da payu kene rek nyanung katiluan deui. Insya Allah bakal dijieun kambing guling ku aing beres. Sebab menyakiti hati kakak saya. Aduh. Ini adeknya. Adik saya mah nyanung beunang. Tapi dah moal geus janji ka pamajikan demi Allah mama ayah moal kagoda ku nini. Jadi urutannya generasi soleh itu ya, kalau Rasul dulu lihat ya, kalau cerita Rasul bagaimana menyayangi cucunya, mempersiapkan sahabatnya, wah itu sudah pada tahu ya. Nah, ini mah kita ini aja, Rasul sifatnya 4, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Nomor 1 apa? Siddiq, benar, jujur. Nomor 1 benar. Jadi benar dulu. Sudah benar baru nomor 2 amanah, jujur. Nomor 3 tabligh, penyampai kebenaran. Nomor 4 artinya apa? Jadi pinter nomor berapa? Nomor 4.
lain nomor hiji pinter teh. Bodoh ulah. Da jelema bodoh mariweuh. Pinter ge di nomor utamakeun jangan, karena pinter menjadi nomor 4 setelah bener. Al adab fauqal ilmi. Adab di atas ilmu. Makanya bener heula. Pinter panderi. Gitu. Sabab lamun pinter diheulakeun bahaya. Anak ibu pinter. Saking pinternya dia sekolahnya di luar negeri, kerja di luar negeri, tapi bapaknya waktu mau matinya kesepian. Yang satu kerjanya enak, hebat, gajinya gede. Yang kedua juga sama, enak, gajinya gede. Tapi ketika bapaknya kangen, bapaknya rindu, susah datangnya. Yang paling parah, ada anak sukses, pinter, kaya raya, tapi orang tuanya dimasukkan ke panti jompo. Hayang gitu aja. Anak aja jadi jenderal. Oh ya hebat, tapi asup ke panti jompo. Makanya saya cerita, anak yang paling durhaka adalah anak yang memasukkan orang tuanya ke panti jompo. Begitu saya ngomong begitu, beres ceramah apa ada orang yang perin saya, Pak Kiai tong kitu, muncul kurang mah kitu, bahasa Indonesia. Saya itu ke panti jompo itu bayar pakai mahal. Atuh saya beki ngamek Pak. Untung we teu keluar kabeh ta panon. Mun keluar kabeh beureun lolong aing ayeuna. Saya melotot sambil ngomong begini, lebih durhaka lagi Anda kalau Anda menganggap bahwa Anda memasukkan orang tua Anda ke panti jompo mahal, karena biaya Anda ditebus dengan dunia dan seisinya, jasa orang tua Anda tidak akan tertebus. Kalau dulu orang tua Anda yang menyuapi Anda, sekarang giliran Anda menyuapi orang tua Anda. Kalau dulu orang tua Anda memandikan Anda, sekarang giliran Anda memandikan orang tua. Kalau dulu orang tua menggendong Anda, maka sekarang giliran Anda menggendong orang tua. Datang seorang sahabat pada Nabi, lecet punggungnya karena menggendong ibunya. Ya Rasulullah, saya habis menggendong ibu saya, lihat punggung saya sampai lecet. Sudah cukupkah pengabdian saya pada orang tua saya? Kata Rasul, belum cukup. Tak gitu, tai budak soleh mah generasi emas, makanya generasi aduh bager bener pinter. Makanya saya percayalah Kak Almas Duki, pokoknya lah insya Allah TOP BGT PSN. TOP BGT PSN top banget pisan deh. Lihat anak-anaknya sudah meyakinkan penampilannya. Para kejas kan aing memakai kampret we. Memakai jas gaya. Ibu-ibunya juga kelihatan baik-baik kelihatan. Jalujur, balager kasalakina. Dan bukan orang-orang yang suka berbohong pada suaminya. Insya Allah akan lahir generasi emas dari ibu-ibu juga yang memang dia juga emas. Tapi rek nanya heula, tes rek nanya. Ya, lamun ibu mangihan duit 500.000 tina saku calana salaki. Bebeja tara ka salaki. Oh gitu. Ini saya rek nanya, lamun ibu san mayar arisan, bebeja tara ka salaki. Arisana menang, bebeja tara. Kira-kira bakal bawa generasi emas semua anaknya. Bisa asal satu frekuensi dengan Almas Duki. Almas Duki dititipi, ibu doa. Jangan lupa setiap malam ibu sujud, tahajud, minta doa. Tong hees wae. Ieu mah ai budak di tahajud digeingkeun ku pendidikna, ya, tahajud bersama. Ibunya di rumah. Bapakna
Anak-anakku siswa suka tahajud? Dipimpin sama guru tahajud? Lihat anak-anak kamu suka tahajud, anak-anaknya suka tahajud, inungna molor bae. Bu, Pak Jujun, saya ini susah bangun jam 2. Memang sare sholat tahajud. Pak Jujun, di mana eta? Kol naon kol jadid? Kol kodim malah ini bukan kol jadid. Ya tapi kan harus tidur dulu. Yang tidur tuh bukan mata, hati. Ini kan hatinya tidur semua. Lupa semua pada Allah. Sekarang daripada pernah tahajud sekali-kali acan, yang mending tahajud. Rek di awal malam, di tengah malam, di akhir malam. Susah-susah ting tahajud, witir atau tilu memeh hese. Ieu mangan gerek we. Subuh kaberangan. Pengen generasi emas. Tapi insya Allah jangan patah semangat. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Saya yakin anak-anak ibu di Al-Masluki Boarding School akan jadi anak-anak yang soleh. Karena bergabung dengan orang-orang yang soleh, dididik oleh para pendidik yang soleh. Bukankah pepatah mengatakan la tangfaul jarba'u qurba salimah minha walakinna salimata tujrabu. Di mana nu cager babarengan jeung nu budug, lain anu budug milu cager tapi nu cager milu. Jadi mun ibu hayang jadi awewe soleha bareng jeung nu soleha. Lamun kelompok ibu tukang gibah ngarumpi masing sarua seragamna, seragam pengajianana geus misahkeun diri. Ieu mah ari tiungna seragam, ari hatena aing-aingan. Pengajian bari nempo leungeun batur. Cincinna si Mira anyar. Balik ka imah ngamuk ka sarkena tuh apana si Mira mah anyar, cincinna aing mah ieu kana era aing teh. Cek salakina saya balik ngaji, balik ngakurkeun cincin. Pangmelikeun cincin ku salakina sholawat jadi salah tala'al badru alaina mizaniyatil wada. Cenani abdi ti payunnya aya tamu dadah. Di mana-mana ge dadah mah kieu, nah jadi kieu pan eta pananganana kagungan berlian anyar amit amit. Insyaallah ya Bu ya. Jadi satu, ingat kata Allah, firman Allah, hendaklah kalian takut apabila di belakang kalian meninggalkan keturunan yang lemah-lemah. Fisiknya lemah, pesaknya lemah, ekonominya lemah, paseknya lemah, akidahnya lemah. Oleh karenanya maka lihatlah bagaimana Rasulullah mendidik generasinya, bagaimana Rasulullah mendidik para sahabatnya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keindahan, dengan penuh ketauladanan. Rasul tidak banyak mengajak, tapi Rasul banyak memberi contoh. Ikuti oleh kita, banyaklah memberi contoh pada anak, contoh-contoh kebaikan dibanding banyak menyuruh pada anak. Jadi kudu kieu, jang, hayu bapak badai sholat ke masjid, bapak naga siap ke masjid. Neng, hayu urang tahajud, urang baca Quran, ibunya sudah bawa mushaf Al-Quran. Begitu. Rasul sujud, naik ta cucuna teh kana punggungna teh, kana tengek Rasul teh. Rasul tidak mengangkat dulu sujudnya. Tidak berdiri dari sujudnya, tidak beranjak dari sujudnya sebelum anaknya itu, cucunya itu turun. Artinya apa? Bagaimana Rasul berkasih sayang kepada generasi. Ulah aya nama masjid ditutup, aya tulisan dilarang tidur di masjid. Aya budak leutik dicare ke masjid teh. Cicing sia budak mah ka masjid ganeng. Bagaimana punya generasi emas lamun budak ka masjid we dicare. Nyana budak malih sholat Pak Jujun silih seren. Apan abdi ge baheula sholat teh silih seren. Batak abdi kieu sholat teh baheula teh baheula. Ieu teh. Nah bet kieu pan sok anu nya aing. Tapi itu cuma saya lakukan sampai kelas 3, kelas 4 saya ke depan karena malu sudah gede. Kapungkur mah kitu pan panya. Leres teh silih sere di tukang teh. Bapak ge ngalaman budak pan silih sere. Beres sholat
mundur anak-anak ke belakang, karena di belakang ada ustaz yang ikhlas mengajar ngaji. Metodenya metode Baghdadi, bukan metode sekarang cepat. Sekarang dulu metodenya lama. Bajabar bafa, jabar fasin, JRC ya jabar ya bapak sia, begitu dulu. Ihdinas siratal mustaqim, ceklokeun cek ustaz nanti. Ihdinas siratal ceklok mustaqim. Ustazna pusing di tek kayak budak peletak. Pak Ustaz meninggalak. Lama Pak Jujun ngaji gitu mah, lama ngajinya, tapi lama di masjidnya. Sampai isya tidak keluar dari masjid anak-anak dulu. Ngong isya cek bapana, sholat jang, sholat deh jeng bapana. Beres sholat isya bapana balik cek budak. Ujang mama balik pak, kamana jang? Rek sarewe di dia tidur anak-anak kita itu dulu. Saya tuh dulu suka tidur di masjid. Subuh kagaingkeun deui ku bapa-bapana, sholat deui. Gitu. Itu jangan itu lama asa can aya boarding school, tapi rasana nyen budak soleh teh tarere. Aya nama cacak-cacak aya boarding school. Aduh, komo mun teh ka boarding school menjedog we di imah siga ibu-ibu urang pangkalan. Cari cing di imah, coba asup maneh ka kamar anak maneh keur kieu we tiktokan. Ada orang masantren di pangkalan. Yuk, mau berubah? Kalau mau selamat, tidak ada tempat yang paling selamat sekarang kecuali pesantren. Tidak akan ada tempat yang lebih selamat dari pesantren. Apa? Di Bandung ge aya pesantren, budakna dijinahan ku ustadna, Ustad kajajaden. Kasusna hiji disakopet daunkeun. Ayeuna apa ustad kajajaden, asa bisa nyeun proposal, nyeun yayasan, ustad we ngaji teu beul teh di mana. Lamun nanya si Jujun ngajina di mana di antarana? Mang Muin? Ahli naon Mang Muin? Ahli bobit? Iya muridna nu tukang sare. Tapi mun sare mama almarhum Allahumma maghfir lahu warhamhu. Mama kalau saya sedang tidur suka dibangunkan, itu suka marah pada yang membangunkan. Antep kan di sini sare. No sabab mun ditanya ngelolang tetap kajawab. Oh enggak sare tapi lamun ditanya kajawab. Tak itu beda nate. Teuing eta mata. Lain sombong ya maranan pak dada saeutik gitu. Gitu. Jadi kalau saya nanya di mana saya ngaji, jelas sanadnya. Jadi munyeun pesantren kudu daya sanadan. Ieu mah lain eta da pesantren asa nyeun proposal. Awewe nagara list. Rareuneuh. Nu kitu we nu dituduhna tuh pesantren teh cenah tempat aman. Saya jamin sampai sekarang 99,9% pesantren adalah tempat yang paling aman untuk saat sekarang. Aman dari apa? Sok jadi tukang lebu sakedeung. Tukang huut pan untung rugi ke keprok. Begitu. Aman dari apa? Aman dari pengaruh. Masya Allah, saya lewat satu saat di bandara. Ada anak kecil balita pak sedang buka handphone. Saya tidak sengaja melirik, ternyata sedang nonton video porno. Balita di bandara sedang nonton video porno. Kumaha Bu? Oh iya. Sugan teh ibu, bapak eta mah. Ampura sugan teh sorasi ibu. Ya Allah, mengerikan ini zaman. Lamun zaman sira kieu, jayu kurang lawan ku urang. Jujun sekarang main TikTok. Kok Jujun main TikTok? Karena orang main TikTok. TikTok yang tidak benar. Saya TikTok dakwah. Harus dilawan. Kalau orang lain main IG, saya main IG. Orang lain IG-nya IG yang gak jelas, saya IG dakwah, nasihat. Jadi kita lawan zaman ini. Gitu kan?
diiglan lain dilawan, ngalawan ulah kabawa ulah tapi diiglan. Ya, terbawa arus jangan, melawan arus jangan, tapi bagaimana kita berenang di tengah-tengah arus itu. Mudah-mudahan putra-putra ibu jadi putra-putra nu soleh. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kalian makin soleh, makin siddiq, makin amanah, makin tabligh dan fatonah terakhir. Jadi ke Mesir semuanya saya doakan ya. Dan pulang dari Mesir jadi ahli hadis, jadi ahli tafsir, dan jadi ahli-ahli agama yang lainnya. Untuk menyelamatkan Indonesia sekarang yang lagi Masya Allah seperti ini. Nggak capek ngomong Indonesia mah. Dir, da orang di kumah-kumah di gogoreng, oke da orang cicing di Indonesia, ngising di Indonesia. Makanya orang Indonesia mah balager. Tadi ke meme acara Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Tumpah darah Indonesia teh. Tumpah pahlawan teh di sanalah aku berdiri jadi pandu, jadi penjaga. Lain mah Freeport dicokotan kurang Amerika, urang mah nonton we. Makanya ratusan ton eta teh karek Freeport. Coba lamun Amerika dibere nyaho aya 2 provinsi nu loba emasna, Jawa Tengah, Jawa Timur. Wah. Yes. Beak digana di bawaan. Makanya garde Mas Joko, Mas Tarno. Mas sabaraha kilo tah hiji ge sabaraha kilo coba. Nantilah kesini lagi saya ngomong tentang Indonesia Raya. Kita syarah Indonesia Raya di hari kemerdekaan nanti. Kalau ada waktu lagi, tenang saja. Pokoknya Al-Mastuki Al-Johari bersaudara. Tidak ada Al-Mastuki kalau tidak Al-Johari, tidak Al-Johari kalau tidak Al-Mastuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.